Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu Fikara Fadilah. Ibu akan mengajar tentang ilmu pengetahuan sosial selama 1 semester ke depan, menggantikan Pak Haryono. Hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan dan kelangkaan. Sebelumnya, apa sih itu kelangkaan? Pasti kalian mikir. Atau kalian pernah nggak sih pengen sesuatu tapi barangnya itu langka atau terbatas? Contohnya kayak di gambar ini. Di gambar ini merupakan salah satu sepatu merek terkenal yang limited edition atau terbatas jumlahnya. Kenapa bisa timbul? Karena keinginan kita itu jumlahnya terbatas, sedangkan barang yang kita inginkan itu terbatas, sedangkan keinginan manusianya tidak terbatas. Begitu. Jadi tidak ada keseimbangan antara keinginan dan jumlah barangnya. Yang kedua, kebutuhan manusia. Apa sih itu kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia itu keinginan manusia yang harus dipenuhi. Nah, kalau misalnya nggak dipenuhi, bisa mengganggu kehidupan manusia. Masalahnya, nggak semua kebutuhan manusia bisa dipenuhi. Kebutuhan manusia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, menurut intensitasnya. Yang kedua, menurut sifatnya. Yang ketiga, menurut waktu penggunaannya. Dan yang terakhir, menurut subjeknya. Kita akan membahas 4 materi ini. Yang pertama adalah kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Terbagi menjadi 3 juga. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu merupakan kebutuhan yang paling penting. Jadi, kalau misalnya kebutuhan itu tidak terpenuhi, akan mengancam hidup manusia. Contohnya, kayak makan, minum, berpakaian, ataupun tempat tinggal. Kalian kalau nggak minum seharian, pasti dehidrasi bukan? Atau nggak makan, pasti kelaparan. Nah, itu akan mengancam hidup kalian sendiri. Begitupun dengan pakaian dan tempat tinggal. Yang kedua, ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu kepentingannya berada di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya nggak dipenuhi, nggak apa-apa kok. Contohnya kayak jam tangan, handphone, dan peralatan rumah tangga. Handphone, kalian selama di pondok nggak pakai handphone, nggak apa-apa kan? Nggak akan mengganggu hidup kalian juga kan? Nah, itu dia kebutuhan sekunder. Beda dengan kebutuhan primer. Kalau kebutuhan primer kalian nggak dipenuhi, itu bakal mengancam hidup kalian. Yang ketiga, ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu sama sekali nggak mengancam kehidupan manusia, hanya mengancam gengsi aja. Contohnya kayak mobil mewah, motor mewah. Itu jadi cuma gengsi kitanya aja gitu. Jadi kalau misalnya nggak terpenuhi ya nggak apa-apa. Tuh. Next, ada kebutuhan menurut sifatnya. Terbagi menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu kebutuhan yang diperlukan oleh fisik atau tubuh kita, seperti makan, minum, olahraga, obat, baju. Nah, itu adalah kebutuhan fisik kita, kebutuhan jasmani kita. Sedangkan kebutuhan rohani itu yang diperlukan batin atau jiwa kita, seperti ketenangan, keamanan, terus rekreasi, liburan, ngegame. Itu merupakan kebutuhan rohani, kebutuhan yang dibutuhkan oleh batin atau jiwa kita. Paham ya? Itu menurut sifatnya. Ini menurut penggunaan waktunya. Kebutuhan menurut penggunaan waktunya itu terbagi menjadi 2. Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kalau kebutuhan sekarang itu yang harus dipenuhi sekarang,
artinya nggak bisa ditunda-tunda. Contohnya nih, kayak makan, lapar, iya kan? Kalau kalian lapar pasti harus makan. Nggak mungkin dong besoknya atau lusa itu kalian baru makan. Kalau misalnya yang akan datang itu kebutuhan yang bisa ditunda. Contohnya kalau kalian asuransi jiwa, kalau kalian kecelakaan, kalian punya asuransi, itu kalian bisa memakainya kayak gitu, dan itu dicicil dari sekarang kayak gitu, ditabung dari sekarang. Itu adalah kebutuhan yang akan datang. Kalau sekarang itu, kalau kebutuhan sekarang ya harus dipenuhi sekarang. Kalau yang akan datang nanti, tapi kita mulai menyicilnya dari sekarang. Next, yang terakhir ada kebutuhan menurut subjeknya. Apa sih kebutuhan menurut subjeknya? Kebutuhan menurut subjeknya itu ada kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Kalau individual tuh berhubungan dengan perorangan, jadi diri kalian sendiri. Contohnya kayak makan, minum, mobil, sepatu, itu adalah kebutuhan individu, kebutuhan perorangan. Kalau kebutuhan kelompok itu dirasakan oleh satu kelompok secara bersama-sama. Contohnya kayak jalan, jembatan, sekolah, begitu. Sampai di sini paham? Nah, setelah sudah paham, ibu akan memberikan tugas. Kerjakan di buku tulis kalian ya. Diberi nama dan kelas, kemudian difoto dan dikumpulkan di Moodle. Caranya bagaimana? Di sini ada tabel yang berisi, ada kolom nomor kebutuhan menurut intensitasnya, sifatnya, waktunya, dan subjeknya. Contohnya nih, ada baju. Nah, baju itu menurut intensitasnya primer, sekunder, apa tersier sih? Baju itu termasuk primer dong, iya nggak? Karena harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, bakal mengancam diri kita. Sifatnya jasmani apa rohani? Buat tubuh kita apa batin kita sih baju itu? Buat tubuh kita, berarti jasmani. Menurut waktunya, sekarang apa yang akan datang? Otomatis sekarang dong, nggak mungkin yang akan datang, iya nggak? Nggak mungkin kalian sekarang nggak pakai baju, nanti tua baru pakai baju, nggak mungkin dong. Nah, berarti menurut waktunya sekarang. Dan menurut subjeknya, baju itu individu apa kelompok? Individu, karena itu merupakan kebutuhan perseorangan. Nah, jadi nanti yang sesuai di checklist ya, kalian isi 9 kolom selanjutnya. Contohnya apa-apa aja dan termasuk yang mana. Oke? Terima kasih untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.